Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Sobat Sehat, apa kabar? Pada kesempatan ini ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Saya, Dr. Panuturi Novrianto, pada kesempatan yang berbahagia ini ingin membagikan sedikit informasi tentang HIV. HIV berdasarkan informasi yang dikemukakan oleh Kementerian Kesehatan dan WHO tahun 2023 mengatakan bahwa jumlah kasus HIV di Indonesia pada tahun ini 2023 diproyeksikan mencapai 515.455 kasus selama Januari hingga September 2023. Dari total tersebut, sekitar 88% sudah terkonfirmasi oleh penderitanya atau orang dengan HIV atau ODIV. Dan baru hanya sekitar 40% Sobat Sehat ODIV yang mendapatkan pengobatan HIV. Penularan HIV di Indonesia pada tahun 2023 didominasi oleh ibu rumah tangga, di mana mencapai persentase sejumlah 35%. Tentunya ini cukup mengkhawatirkan kita semua, di mana aktivitas ini telah menyumbang sekitar 30% penularan dari suami ke istri. Dampak kasus HIV ini pada kasus baru kelompok ibu rumah tangga bertambah sebanyak 5.100 per tahunnya. Sobat Sehat sekalian, mayoritas penderita HIV di Indonesia pada tahun 2023 berusia antara usia 25 tahun hingga 49 tahun dengan persentase sebanyak 69,9% dari total kasus. Terdapat juga sejumlah kasus HIV pada anak-anak dengan persentase 1,9% pada usia balita atau di atas 4 tahun dan sejumlah 1% pada usia 5-14 tahun. Sobat Sehat, tentu kita harus mengetahui apa itu HIV. HIV adalah suatu virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia, yang mana virus ini merusak kekebalan tubuh manusia sehingga seseorang tidak dapat memiliki daya kekebalan tubuh. Bagaimana penularan HIV ini bisa terjadi kepada kita semua? Penularan virus HIV ini bisa terjadi karena adanya beberapa faktor perilaku kegiatan yang beberapa diantaranya perilaku berisiko. 1. Perilaku seks berisiko, di mana perilaku seks berisiko tidak menggunakan kondom ini sangat mempengaruhi seseorang terindikasi kuat untuk menularkan atau tertular dari virus HIV. Kedua, orang pengguna jarum suntik, di mana jarum suntik yang terinfeksi sharing rekan satu dengan lainnya menggunakan jarum yang terinfeksi sangat bisa mencetuskan seseorang itu terinfeksi HIV. Dan yang ketiga, seseorang dengan HIV, kondisi ibu hamil dan melahirkan anak dengan kondisi ibu itu hamil menyusui anak dengan HIV AIDS. Nah, dari kondisi itulah di mana bisa menularkan tertularnya seseorang dari HIV. Apakah stigma yang beredar di masyarakat, seseorang menggunakan toilet jamban di umum bisa tertular HIV, seseorang tergigit nyamuk bisa tertular HIV, atau seseorang berpelukan, berbagi makan dengan seseorang HIV bisa tertular HIV? Tentu tidak, Sobat Sehat semuanya. Dengan adanya informasi ini, diharapkan sangat rekan Sobat Sehat semua paham. Nah,
jika sobat sehat terindikasi atau ada rekan, keluarga, sanak, famili terindikasi ada menuju kepada terinfeksi virus HIV, segera bawa pasien tersebut ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium. Karena untuk menegakkan diagnosis seseorang terinfeksi HIV atau tidak hanya dapat ditegakkan tentunya dengan pemeriksaan laboratorium. Dengan ditegakkannya seseorang dengan pemeriksaan laboratorium, akan terdapatkan informasi seseorang itu reaktif positif HIV. Nah, jika seseorang terinfeksi HIV, apa saja gejalanya? WHO membagi beberapa stadium gejala yang diderita seseorang dengan HIV. Stadium pertama, yaitu level pertama, itu tidak bergejala. Orangnya tidak ada penurunan berat badan, aktivitas biasa, bugar. Itu stadium WHO yang pertama. Stadium WHO yang kedua, dijumpai adanya penurunan berat badan. Penurunan berat badan tapi kurang dari 10% dari berat badannya. Adanya juga kandidiasis. Nah, stadium yang ketiga, dijumpai penurunan berat badan lebih dari 10% berat badannya, disertai adanya TB atau tuberkulosis atau penyakit penyerta lainnya. Dan stadium yang parah atau stadium yang terakhir ada stadium 4, di mana ini adalah kumpulan dari penurunan berat badan yang lebih dari 10%, demam lebih dari 1 bulan, kemudian terjadinya tokso dan penyakit TB ekstra parah. So, sobat sehat semuanya, nggak boleh ya kita mendeskripsikan atau menstigma teman-teman HIV atau rekan-rekan yang terinfeksi HIV. Kita harus motivasi jika mereka diketemukan atau sudah didiagnosis HIV. Kita harus support, kita harus dukung. Dengan apa dokter? Dengan memotivasi pasien HIV minum obat ARV seumur hidup. Dengan meminum obat ARV seumur hidup, tentunya obat ARV ini akan menekan replikasi dari virus HIV di dalam darah agar tidak cepat bermutasi. Prinsipnya, obat ARV ini mengkompresi replikasi dari virus HIV di dalam darah. Kenapa? Sampai saat ini virus HIV belum dapat disembuhkan karena kerja obat ARV atau antiretroviral hanya masih sebatas di dalam darah. Jika nanti di masa depan ada penelitian yang bisa menyembuhkan atau mengkondisikan obat ARV sampai ke jaringan terkecil dari tubuh manusia, tidak menutup kemungkinan HIV pun dapat disembuhkan. So, sobat sehat, dari informasi yang saya berikan, sehat itu sangat berharga, sobat sehat. Perilaku sehat untuk menghindari seseorang itu terinfeksi HIV diantaranya adalah menghindari pola perilaku seks berisiko sebelum menikah. Dan yang kedua, setialah kepada pasangan. Dan ketiga, jika Anda melakukan hubungan seks dengan pasangan dan ada pasangan terinfeksi, gunakanlah kondom. Yang berikutnya, jangan lupa motivasi untuk menjaga pola hidup sehat. Begitu sobat sehat, informasi singkat yang saya berikan kepada sobat sehat semuanya tentang HIV atau Human Immunodeficiency Virus. Semoga informasi yang saya berikan bermanfaat buat kita semua, sehingga
bisa kita implementasikan di masyarakat. Mengutip kata bijak, "The first word is health," Ralph Waldo Emerson. Akhir kata, saya Dr. Parduturi Novrianto mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Pamit.